Sudah. Halo adik-adik semuanya. Halo. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Siva Nur Aini, biasa dipanggil Kak Siva ya. Iya, halo Kak Siva. Halo semuanya. Halo Kak Siva. Di sini kakak akan menceritakan dongeng Malin Kundang si anak durhaka. Siapa yang udah pernah dengar ceritanya? Belum Kak, ceritain apa ya. Jadi ceritanya adalah pada zaman dahulu kala di pesisir pantai air mani hiduplah janda tua bernama Mande Rubaya. Mande Rubaya memiliki seorang anak bernama Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang penurut dan rajin. Pada suatu hari, Malin jatuh sakit yang teramat sakit parah. Nyawanya hampir melayang. Tetapi berkat kerja keras ibunya, Malin pun kembali sembuh, semakin disayang ibunya. Mande Rubaya amat sangat menyayangi Malin. Mereka berdua adalah sepasang orang tua dan anak yang sangat menyayangi. Bertahun-tahun berikutnya Malin tumbuh menjadi anak yang dewasa dan penurut sekali. Pada suatu hari, ada kapal besar yang mendarat di pesisir pantai tersebut. Malin pun meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota. Ibu, aku ingin meminta izin kepadamu untuk merantau ke kota untuk mengubah nasib kita. Pinta Malin memohon kepada ibunya. Jangan nak, temani ibu saja di sini, pinta ibu Malin dengan sedih. Tetapi ibu, aku ingin mengubah nasib kita. Belum tentu 1 tahun berikutnya akan ada kapal besar yang akan bersinggah di pesisir pantai ini, ujar Malin memohon kepada ibunya. Akhirnya ibu Malin pun mengizinkan Malin Kundang untuk pergi ke kota untuk merantau ya adik-adik. Akhirnya Malin pun berangkat ke kota. Lambat laun, waktu terus berlalu. Tetapi Malin pun tidak kunjung memberi kabar ibunya. Setiap ada nahkoda atau kapal yang bersinggah di pesisir pantai, ibu Malin bertanya kepada nahkoda tersebut, "Di mana anakku? Apakah kamu melihat Malin? Bagaimana kabarnya?" Ibu Malin pun bertanya dengan nada sedih. Tetapi tidak ada satupun yang mendapat jawaban darinya. Hari telah berlalu, bertahun-tahun ibu Malin menunggunya. Pada suatu hari, nahkoda yang membawa Malin Kundang ke kota pun datang memberikan informasi bahagia. Mande, Malin sudah menikah dengan bangsawan yang kaya raya. Dia teramat cantik, ujar nahkoda tersebut. Ibu Malin pun amat bahagia. Ia menunggu kedatangan Malin, tetapi tahun berganti tahun Malin pun tidak kunjung mendatangi Mande Rubaya. Langit yang cerah pun tahu akan kedatangan Malin yang akan singgah ke pantai tersebut. Dari kejauhan sudah terlihat ya kapal yang begitu megah dan ada sepasang kekasih yang ada di pantai yang ada di kapal tersebut. Warga kampung pun berbondong-bondong untuk melihat siapakah yang membawa kapal tersebut, kapal yang megah dan amat bagus. Terlihat 2 orang pun turun dari kapal tersebut menggunakan pakaian yang cerah dan mewah. Ibu Malin pun berdesak-desakan dengan orang kampung untuk melihat siapakah gerangan yang datang ke pesisir pantai itu. Ternyata itulah Malin Kundang, anaknya. Ibu Malin pun langsung memeluk anaknya. "Malin, anakku, kemana sajakah engkau? Kenapa engkau baru datang ke sini?" ujar Ibu Malin yang teramat sedih. Tetapi belum sempat Malin berkata, istri Malin pun berucap sambil meludah, "Katamu, ibumu
seorang keturunan bangsawan. Ternyata kamu bohong. Ternyata ibumu tua dengan berpakaian compang-camping. Ucap pedas seorang istri dari Malin Kundang. Malin pun kaget akan perkataan istrinya. Yang kan dulu dia berbohong ya adik-adik. Katanya itu ibunya itu seorang keturunan bangsawan yang amat kaya raya. Tetapi pas datang ke situ, ibu Malin itu berpakaian compang-camping dan sudah tua. Setelah itu, Malin pun mendorong ibunya ke pasir sampai terjatuh. Wanita gila, kau bukan ibuku, kata Malin. Ibuku tidak seperti engkau yang kotor dan lesu, ucap Malin yang tidak punya hati kepada ibunya. Ibu Malin pun teramat sedih. Warga kampung yang melihat kejadian tersebut merasa iba kepada ibunya. Setelah itu, Ibu Malin pun didorong dan ditendang oleh anaknya sendiri. Akhirnya Malin pun kembali ke kapal. Ibunya yang habis didorong itu tak sadarkan diri. Dia terbaring di pasir. Setelah ia sadarkan diri, ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, jika memang dia bukan Malin anakku, maka aku akan memaafkan dia. Tetapi jika memang dia anakku, aku memohon keadilan-Mu Tuhan. Ibu Malin pun berdoa kepada Tuhan agar meminta keadilan kepadanya. Langit yang semula cerah akhirnya datang mendung dan petir yang menggelegar. Kapal Malin yang semula di pinggir akan ke tengah untuk berlayar. Petir pun menyambar kapal Malin hingga hancur. Keesokan harinya terlihat kapal Malin sudah berubah menjadi batu. Dan Malin pun ada di situ, berubah menjadi batu. Di sela-sela batu anaknya, di sela-sela batu Malin Kundang ada ikan tenggiri, ikan tongkol, dan ikan tenggara. Itu adalah sisa-sisa tubuh istrinya yang mencari Malin Kundang. Setiap ada deburan ombak yang mengenai kapal tersebut, konon katanya akan ada teriakan dari Malin Kundang. Malin pun berteriak, "Ampun ibu, ampunilah aku." Begitulah ceritanya. Jadi, amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh durhaka ya teman-teman kepada ibu kita, kepada orang yang telah melahirkan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.